Halo gengs, gue Cai. Jadi di depan gue ini ada sebuah laptop dari Asus ROG yang pasti udah nggak asing lagi dari kalian. Kemarin ini kita juga ada lihat sebuah laptop juga dari Asus ROG Zephyrus tahun 2022. Laptop yang gue pribadi suka banget. Dan kali ini adalah ROG Flow X16. Dan menurut gue sih ini lebih mantep lagi dengan desain yang cakep banget, minimalis, hitam semua, nggak ada logo yang ngejreng-ngejreng gitu. Tetap tipis untuk laptop 16 inch dan ya jadinya gampang untuk dibawa kemana-mana, masukin tas. Mahal sih, unit persis yang gue punya ini sekitar di 29 juta gitu, tapi kalau kalian ada duitnya, boleh lah gue rasa. Coba kita lihat dulu dari bagian yang paling gue suka, itu adalah layarnya yang sekarang pakai teknologi ROG Nebula Display 16 inch 16:10 2560 x 1600 dan refresh rate-nya itu di 165 Hz. Punya akurasi warna yang akurat, kontras rasio yang tebel juga. Bikin ini layar impian bukan cuma untuk para gamers dan para content creator gitu ya, tapi untuk orang-orang biasa yang pakai layar ini untuk sekedar nonton konten juga bakal appreciate karena tajam banget. Dan karena ini namanya ROG Flow, ini bisa jadi semacam tablet. Dan ya untuk punya tablet sebesar 16 inci itu lumayan gila banget. Lumayan berat sih untuk jadi tablet jujur aja ya. Dan gue pribadi sih nggak terlalu pakai-pakai banget. Tapi ya pastinya ini juga nilai plus lah karena ya memang nggak semua laptop bisa kayak gini. Speknya di sini pakai AMD Ryzen 6000 series, teknologi yang masa kini dengan arsitektur 6 nanometer di prosesor X86 yang handal banget. Di unit gue ini pakai prosesor AMD Ryzen 7 6800HS 8 core 16 thread yang punya performa tinggi tapi tetap hemat daya di TDP 35 watt sampai 45 watt. Didampingi juga sama RTX 3050 Ti, dan setahu gue sih ini variasi yang paling rendah. Kita bisa ambil variasi yang lebih tinggi lagi kayak Ryzen 9 dan RTX 3070 Ti. Untuk kerjaan produktivitas dan content creating yang gue bikin ini, spek ini sih udah cukup banget untuk kayak rendering dan multitasking lainnya. Nah, dengan resolusi 2K dan variasi yang gue dapat itu RTX 3050 Ti, ya ada beberapa game kayak mungkin game AAA yang sedikit berat, agak sedikit kesusahan lah untuk bisa halus di 60 fps. Mungkin kita harus turunin ke Full HD. Nah, jadinya di sini ada ROG XG Mobile yang gue baru pertama kali cobain juga dan menarik sih ini. Karena si ROG X16 ini juga support XG Mobile colokan di sebelah sini. Jadinya kita bisa manfaatin VGA eksternal yang Asus ini udah sediain. Nggak sediain juga sih maksudnya, kita harus beli lagi. Nah, ROG XG Mobile yang gua dapet ini punya VGA di dalam, yaitu adalah AMD Radeon 6850M XT yang punya memori di 12 GB yang bakal bikin kita bisa main game dengan nyaman di full resolusi high setting, sesuatu yang sayangnya RTX 3050 Ti belum cukup kuat. Selain kasih kita VGA dan juga nge-power laptop kita, jadi kita nggak perlu cas lagi. Kita juga dapet banyak banget ports di sini. Yang favorit gue tuh adalah SD card, karena kebetulan si Flow X16 ini nggak punya SD card, adanya SD card, micro SD card gitu yang gue sih jarang pakai. Di sini kita dapat 4 USB 3.2 Gen 1 Type A, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dan Ethernet cable. Ports di laptopnya sendiri walaupun menurut gue sih udah cukup-cukup aja ya untuk kegiatan sehari-hari, tapi dengan adanya ekstra kayak gini bakal lebih enak lagi. Kalau kalian belum pernah pasang ROG XG Mobile ini, sebenarnya simple aja, gue bakal kasih tutorial mini ya. Tinggal dicolok dan pastiin kalian kunci colokannya. Abis itu laptopnya bakal langsung sadar dan tanya apakah mau ganti ke VGA eksternal. Dan boom, selesai. Sebelum kalian cabut, pastiin untuk disconnect dulu XG Mobile-nya supaya nggak cepet rusak. Kalau lagi heavy load, ini enaknya laptopnya bakal tetap adem karena balik lagi VGA eksternalnya yang bakal kerja keras. Tapi untungnya juga ROG XG Mobile ini tetap suhu yang aman banget, dan di bagian keyboard laptop juga bakal adem banget, sekitar cuman kayak 30 derajat doang. Kipasnya si XG Mobile ini lumayan kedengeran, jadi nggak bakal sunyi-sunyi banget. Tapi enaknya laptop kita ini karena nggak ada sistem yang bekerja keras, jadi laptopnya itu nggak bakal berputar sampai maksimal gitu. Jadi untuk suara dan suhu ini sangat enak kalau kita colok ke XG Mobile. Dan ya bakal bikin laptop kita juga jadinya nggak terlalu panas dan nggak cepet rusak. Kalau kita nggak pakai XG Mobile-nya, cuma pakai laptopnya doang untuk main game, kipasnya udah jelas pasti kedengaran, tapi bukan sampai yang berisik-berisik banget. Coba kita balik ke laptopnya sendiri. Ini punya kualitas yang kokoh banget sih, terutama di hinge-nya. Dia kokoh karena emang bisa keputar sampai belakang, tapi tetap ringan gitu. Kita bisa angkat pakai satu tangan. Layarnya ini nggak ada wobble yang parah-parah banget, dan chassis di keyboardnya juga nggak ada flex.
Gue juga suka desain di depannya yang minimalis aja sih, cuman hitam semua dengan logo kecil mereka di pojok bawah. Ada tekstur garis-garis yang terlihat kayak polos doang, tapi dengan angle tertentu bisa kelihatan kayak 2 tone gitu loh. Dan menurut gua sih ini cakep banget. Tapi agak cepet kotor gitu di atas sini, kayak kalau kena keringat di tangan atau mungkin sedikit minyakan, ini bakal agak sedikit susah dibersihin sih, agak bercap-bercap gitu. Lumayan agak jijik dikit sih, cuman ya, keyboard dan trackpadnya ini kerasa luas banget karena nggak ada numpadnya yang gue pribadi sih lebih suka, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang bakal nggak suka. Buat gue sih ini bikin rasa ketiknya lebih lega aja, makanya gue lebih suka. Trackpadnya ini juga gue nggak ada komplain, gede, halus, dan punya klik yang cukup satisfying. Di dalamnya ini kita bisa lihat ada sistem cooling yang namanya ROG Intelligent Cooling yang menarik banget menurut gue. Jadi ada 2 kipas seperti biasa di kiri dan kanan, tapi ada tambahan kipas satu lagi untuk memberikan cooling di area bagian tengah. Mereka juga pakai liquid metal untuk bikin makin optimal lagi coolingnya, apalagi di laptop yang tipis kayak gini. Ada slot RAM yang udah support dual channel sampai 64 GB, ada 2 slot NVMe SSD, satu udah terpasang sebesar 512 GB, yang kecepatannya masih sedikit mengecewakan sih untuk unit yang ini ya. Tapi ada 1 slot lagi yang kosong untuk kita bisa pasang di masa depan. Baterainya ini di 90 Wh yang bisa tahan pas di bawah 8 jam gitu kalau kita aktifin hybrid mode, karena ini sistem AMD jadi bisa otomatis ganti ke integrated GPU kalau lagi penggunaan ringan untuk irit baterai. Speakernya ini ada 4, 2 di bawah dan 2 juga di atas. Dan untuk suaranya ini jauh lebih bagus dibanding laptop-laptop gaming lain yang biasanya speakernya cuma di bawah. Setelah gue main-mainin sama laptop ini selama beberapa minggu, gue ngerasa banyak banget hal yang gue suka sama laptop ini. Kayak gue agak bingung untuk pikirin hal yang gue nggak suka. Dari size-nya yang besar, suhunya yang adem, layarnya yang luar biasa bagus sih menurut gue, dengan refresh rate yang tinggi, spek yang kuat, baterai yang tahan lama, semuanya itu jadi satu di laptop yang masih tergolong tipis dan enak untuk dibawa kemana-mana lah. Ditambah desainnya juga minimalis parah. Gue makin suka lagi. Kalau gue boleh picky banget, mungkin bahannya yang sangat oily magnet banget, karena ini udah agak sangat menjijikan gitu. Nggak menjijikan sih, cuman kelihatan kayak kotor gitu loh. Dan kalau gua lap-lap gini, dia nggak terlalu hilang. Harganya mulai dari 29 juta dan tergantung spek yang kalian pilih apa, ini bisa naik sampai kalau nggak salah 39 juta. Memang mahal, tapi gua rasa kalau kalian ada budgetnya dan memang masuk ke kategori yang kalian mau, gue yakin kalian pasti suka. Untuk XG Mobile ini keren sih ya, cuman gue yakin ini nggak untuk semua orang juga. Apalagi kalau kalian misalkan udah ambil variasi yang paling kuat, yang RTX 3070 Ti mungkin. Untuk tambahin VGA eksternal lagi sih nggak terlalu masuk akal banget lah. Kecuali ya mungkin kalian bener-bener pengen bikin ini nggak bekerja terlalu keras ya, biarin si XG Mobile-nya aja yang kecapean gitu kasarnya. Biar suhu laptopnya selalu nyaman dan enak, supaya nyawanya itu lebih panjang. Kalau gitu ya boleh-boleh aja, tapi ya ini kan lumayan mahal juga. Tapi ya itu aja sih menurut gua, Asus ROG digabung sama AMD Ryzen 6000 series dan boom, pecah. Menurut gua sih mantep banget. Oke, let me know pendapat kalian seperti apa, dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye.